Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi kita di video majelis pagi. Nah, apa kabar anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga ya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang jujur pada diri sendiri. Nah, seperti apa jujur pada diri sendiri itu? Ikuti terus ya. Jujur dalam Islam dikenal dengan sebutan siddiq. Siddiq adalah induknya perilaku terpuji karena membawa pada kebaikan satu ke kebaikan lainnya. Jujur lainnya adalah jujur dinamakan pula siddiq. Siddiq adalah perilaku di mana perkataan sesuai dengan kenyataan atau niat sesuai dengan lisan dan perbuatan. Nah, jujur terbagi menjadi 3. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada orang lain. Mengapa kita harus berlaku jujur? Telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yaktuba 'inda Allahi siddiqan wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban. Nah, kita lihat artinya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Nah, dari hadis ini sudah sangat jelas sekali bahwa orang yang jujur dan orang yang pembohong itu adalah akan mendapatkan ganjarannya masing-masing. Setidaknya hadis ini mengandung beberapa pengertian. Pertama, jujur merupakan perbuatan baik. Orang yang jujur akan membawa kebaikan. Orang yang membawa kebaikan akan menjadi kendaraan seseorang menuju ke surga. Kita semua ingin masuk surga, kan? Nah, yang kedua, orang yang jujur akan dicatat sebagai orang yang jujur. Ini artinya Allah tidak salah mengangkat derajat kita. Allah selalu konsisten dengan janjinya. Kalau kita berbuat baik, maka akan dibalas dengan kebaikan. Bahkan Allah sangat pemurah karena kebaikan yang kita lakukan akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda.
Ketiga, larangan untuk berbuat bohong karena kebohongan akan melahirkan keburukan. Jika kebaikan akan mengantarkan manusia ke surga, maka kebohongan sebaliknya akan mengantarkan kita kepada nerakanya Allah. Tentu kita tidak mau dimasukkan ke dalam neraka Allah yang sangat panas itu kan. Nah, coba saja kita kena korek api ya, pasti rasanya sangat panas. Itu belum seberapa jika dibandingkan dengan nerakanya Allah. Ini adalah keuntungan bagi orang yang jujur ya. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Orang-orang yang suka berkata jujur mendapatkan 3 hal. Kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Belajar jujur harus dimulai dengan jujur kepada diri kita sendiri. Kalau kita sudah jujur kepada diri sendiri, secara otomatis kita akan jujur kepada orang lain. Karena kepada diri sendiri saja kita merasa malu bila berbohong, apalagi kepada orang lain. Nah, ini ada beberapa kebiasaan untuk menumbuhkan sikap jujur. Di antaranya, yang pertama, kita harus sadar tentang pilihan yang dihadapkan kepada kita, lalu kita memilihnya berdasarkan keputusan hati nurani. Kita tahu hati nurani tidak akan pernah berbohong, karena nurani kita akan selalu tahu yang mana yang baik dan yang buruk. Kedua, berani mengungkapkan apa yang sebenarnya, bukan hanya apa yang kita rasakan. Ini penting, kadang kita berani mengungkapkan kebenaran karena kita merasa takut. Kita takut dicemooh orang lain karena saat itu kita menjadi orang yang paling sedikit atau menjadi minoritas ya. Kemudian, ketiga, membiasakan rasa malu bukan karena bersalah, tapi malu karena tidak mengakuinya. Yang terjadi pada kita justru kadang terbalik. Kita malu untuk mengakui kesalahan. Kita merasa takut tidak dihargai. Padahal kalau kita perhatikan dengan betul-betul, justru orang di sekitar kita akan merasa segan dan hormat kalau kita berani mengakui kesalahan diri sendiri. Sebaliknya, kalau kita sudah ketahui bersalah tapi tidak mengakuinya, orang lain akan merasa jengkel karena sikap kita yang terlalu egois. Keempat, kita harus menyadari bahwa ada konsekuensi dari setiap kebohongan. Yang terjadi kadang-kadang kita berpikir pendek dengan berfokus kepada keinginan yang sesuai nafsu kita. Kita lantas melakukan sesuka hati memuaskan nafsu itu. Kita lupa bahwa setiap kebohongan akan selalu berdampak buruk bagi kita. Dan kita baru menyadarinya setelah kita mendapat konsekuensi buruk dari kebohongan itu. Kita lanjut lagi yang kelima. Belajar mengakui kesalahan pada diri sendiri. Selain mengakui salah kepada orang lain, kita juga harus berani mengakui salah pada diri kita sendiri. Dengan mengakui kesalahan pada diri kita sendiri, kita akan belajar untuk tidak melakukan hal yang sama lagi. Kemudian yang keenam, tidak membenarkan diri termasuk dalam hati. Ini sangat mendasar karena hati dalam sumber segala tindakan. Dan kita tahu bahwa hati tidak akan pernah berbohong. Kalau kita selalu mengikuti kata hati nurani, kita kemungkinan besar telah menjadi orang yang selalu menebar kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah menjadikan hal-hal di atas yang sudah kita baca tadi dari nomor 1 sampai nomor 6 sebagai kebiasaan sehari-hari.
mungkin akan merasa sulit ya. Apalagi bagi kita yang setiap hari selalu tidak jujur kepada diri sendiri. Tetapi dengan belajar dan mencobanya, kita perlahan-lahan akan tahu betapa penting dan bermanfaatnya bagi diri dan orang lain. Mari belajar jujur, mulai dari diri sendiri. Nah, ini ada beberapa gambar menjadi penyemangat kita ya. Aku anak jujur. Karena jujur itu hebat. Prestasi penting, jujur yang utama. Kita lihat komik tentang kejujuran ya. Nah, Alif sebelum main, Alif sholat zuhur dulu ya, kata mamanya. Beres mah, Alif sudah sholat kok. Alif berbohong ya. Akhirnya Alif pergi main sama temannya Alif. Kenapa sih Alif? Kok mondar-mandir begitu? Kata Alif heran melihat Alif yang gelisah. Akhirnya Alif pulang. Aku pulang dulu ya Alif, kata Alif kepada Alif. Kata Alif, loh kok pulang? Akhirnya Alif sampai di rumah dan minta maaf sama mamanya. Kata mama, kok sudah pulang Alif? Maaf ma, Alif sudah bohong. Alif belum sholat zuhur. Alif mau sholat dulu baru main. Karena bohong tadi, Alif hatinya gelisah, bimbang dia. Akhirnya dia pulang ke rumah dan jujur sama mama, kemudian melakukan sholat zuhur dulu. Ingat, kejujuran itu adalah ketenangan, sementara kebohongan adalah kegelisahan. Hadis riwayat Bukhari. Kita lihat lagi komik yang lainnya. Nah, Alif main di rumah, tiba-tiba dia menendang bola dan terkena gelas yang ada di meja. Prang. Astagfirullah, akhirnya gelasnya pecah. Akhirnya mama yang berada di dapur bertanya, suara apa itu, Alif? Kata Alif berbohong, si manis mah, lari nabrak gelas, katanya. Akhirnya Alif pun jujur. Bukan si manis mah, Alif yang mecahin gelasnya. Maafin Alif mah, karena kejujurannya, mama nggak jadi marah. Alhamdulillah, Alif berani berkata jujur. Kita lihat lagi. Jujur pada saat jual beli. Nah, pada saat Alif membeli barang, penjualnya mengembalikan uangnya kelebihan. Ini belanjaan dan kembaliannya ya, kata pembelinya. Terima kasih Pak. Nah, setelah Alif hitung-hitung ternyata uangnya lebih. Loh, kok kembaliannya kelebihan? Aku balikin nggak ya? Kata Alif dalam hati. Kalau nggak dibalikin, aku bisa beli es krim nih. Nah, tapi Alif berpikiran baik ya. Akhirnya ia mengembalikan uang kembaliannya. Pak, kembaliannya kelebihan. Nah, akhirnya Alif pun jujur ya mengembalikan uang kembaliannya. Nah, kita harus berkata jujur karena jujur itu menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Demikian penjelasan materi majelis pagi kita kali ini. Terima kasih telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya agar video ini bisa lebih bermanfaat kepada yang lainnya. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.